Sahabat Muslim, pernahkah Anda mendengar tentang spesies manusia purba yang bernama Piltdown? Penemuan fosil manusia purba ini sangat menggegerkan dunia pengetahuan di kala itu. Bagaimana tidak, usia fosil tersebut diklaim lebih dari 1 juta tahun yang lalu dan berhasil mengalahkan usia Homo sapiens yang diklaim sebagai nenek moyang manusia modern oleh para ilmuwan non-muslim. Namun kurang lebih 40 tahun setelah penemuan tersebut diumumkan, seorang peneliti dari Natural History Museum yang bernama Dr. Kenneth Oakley meneliti ulang dan menemukan fakta mengejutkan. Ternyata fosil manusia purba tersebut tidaklah setua yang dibayangkan, melainkan berusia 500 tahun saja. The first thing we want to show you has something to do with something that fascinated me as a boy, and that is the Piltdown Man, which is like one of the most famous hoaxes of all time. Indeed it is. It's the classic scientific hoax. Dan fakta lain yang lebih mengejutkan ialah kerangka rahang dari tengkorak tersebut merupakan rahang daripada orang utan yang sengaja dibawa dari Sarawak, Malaysia. Sedangkan untuk giginya diambil dari gigi simpanse. Sahabat Muslim, sekedar mengingatkan kembali bahwa teori Darwin jelaslah bertentangan dengan Al-Quran. Karena nenek moyang manusia jelaslah Nabi Adam, sekaligus manusia pertama yang diturunkan Allah dari surga dan tidak melewati proses evolusi dari kera ke bentuk manusia. Adapun jarak dari Nabi Adam ke era Rasulullah menurut berbagai sumber menyebutkan sekitar 7.310 tahun. Hal tersebut dihitung berdasarkan jarak dakwah para nabi yang dirangkum dari berbagai riwayat hadis dan Al-Quran. Jika manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Nabi Adam, maka jin yang pertama kali Allah ciptakan bernama Sumia, yang jaraknya hanya berkisar 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Menurut Imam As-Suyuti di dalam kitab Akamul Marjan fi Akamil Jan, jin pertama yang juga merupakan nenek moyang iblis ini memohon 3 permintaan kepada Allah ketika diciptakan. Yang pertama, dia tidak ingin terlihat manusia, namun ia bisa melihat manusia. Yang kedua, ketika tua, mereka akan kembali muda. Oleh karenanya, usia jin sangat panjang. Dan yang ketiga, jika mereka mati, jenazahnya tidak ingin terlihat di bumi, melainkan langsung dibawa ke bintang surya. Namun kendati demikian, manusia dan jin sama-sama akan berkumpul di padang mahsyar dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Setelah diciptakan Allah, Sumia kemudian diberikan pasangan layaknya Nabi Adam dan Hawa. Lalu lahirlah begitu banyak keturunan dari mereka. Dan keturunannya membuat kerajaan yang banyak pula, yang akhirnya mereka berperang dan saling menumpahkan darah. Hingga akhirnya Allah murka dan mengutus para malaikat untuk membunuh para jin yang melakukan kerusakan di muka bumi, hingga mereka berlarian ke gunung dan lautan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Adakah makhluk yang tinggal sebelum Nabi Adam diciptakan atau sebelum Nabi Adam kemudian turun ke bumi ini? Ini yang saya kira pertanyaan yang sering kali ada dalam masyarakat kita. Al-Quran mengabarkan, tepatnya ada di surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak akan menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu Adam. Maka para malaikat bertanya, ya Tuhan, apakah engkau akan menjadikan makhluk sebagai khalifah itu yang kerjanya kemudian mereka membuat kerusakan, menumpahkan darah, sedangkan kami selalu bertasbih memujimu? Nah, dari isyarat ayat ini maka kemudian dapat kita simpulkan sudah ada makhluk ciptaan Allah yang berada di bumi sebelum Nabi Adam diciptakan, bahkan terlebih juga setelah Nabi Adam turun. Nah, adakah makhluk itu apa saja? Tentu bukan makhluk berjenis manusia, karena kita yakini manusia adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Adam. Nah, di antara jenis makhluk itu apa? Yang disebut di Al-Quran yang pasti adalah tentu makhluk benda mati, langit, bumi dengan segala isinya, tumbuhan, binatang. Kemudian yang kedua apa? Makhluk malaikat.
yang jelas, maka kemudian Allah kemudian berdialog dengan para malaikatnya. Yang ketiga, ini yang diyakini apa? Yaitu makhluk dari bangsa jin, dan di antara bangsa jin yang senior adalah iblis. Maka di antara bangsa jin yang kemudian menyampaikan keberatannya terhadap Allah tentang penciptaan Adam adalah iblis. Nah, makhluk yang lain, misalnya selain iblis, selain jin, selain malaikat, adakah? Juga ada. Nah, jawabannya kita temukan di surah 16, surah An-Nahl pada ayat yang ke-8, di mana Allah berfirman, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dia menciptakan makhluk di mana kalian wahai manusia tidak mengetahui. Maka pastinya adakah jenis makhluk lain selain manusia sebelum Nabi Adam diciptakan? Jawaban kita adalah wallahu a'lam. Namun isyaratnya ditegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa ada makhluk itu, dan makhluk itu ada diciptakan Allah, namun kita tidak diberi informasi secara detail tentang jenis makhluk tersebut. Tugas kita adalah atas informasi Al-Quran, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.